Semuanya bisa mengajukan kata-kata, tapi apakah itu diterima atau enggak, itu tergantung KBBI-nya. Alasan kenapa KBBI bisa menerima, kalau aku nggak salah, aku pernah riset, karena katanya dipakai banyak orang. Kamu gimana? Apakah kamu kayak, udahlah gue nggak mau lihat, atau kamu bacain, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak, atau gimana akhirnya kamu melewati fase yang membuat kamu tetap waras dah pada akhirnya? Sadar, itu namanya sadar. Udah di chat gak dibales-bales, sadar sayang. Bunga Reza, Hadir. kamu tuh kan awalnya dinotis waktu kamu jadi salah satu kontestan di Indonesian Idol season 12 ya. Betul. Habis itu kamu nyanyi solo. Yes. Habis itu kamu jadi konten kreator. Yes. Tapi kamu juga mahasiswi kedokteran ya. Betul. Masih sampai sekarang ya. Masih, alhamdulillah. Nah, banyak juga nih orang-orang yang tahu kamu duluan di TikTok sebelum dengerin lagu-lagu kamu bahkan. Iya, betul. Nah, kamu sendiri tuh lebih ngerasa jadi musisi yang bikin konten atau konten kreator yang juga bermusik? Saya adalah entertainer. Entertainer. Saya menghibur aja, baik itu lewat musik, baik itu lewat komedi. Yang penting saya menghibur. Artist. Oke, itu ya berarti ya. Tapi kalau sekarang ini nih, kamu lebih pengen dikenal orang tuh sebagai apa sih? Sejujurnya aku lebih takut dipandang sebagai wanita yang suka gangguin tetangga. Enggak dong pemirsa. Aku lebih dikenal apa aja deh, terserah. Yang penting selama itu masih baik, terus juga tidak berbau hal yang buruk gitu. Just say the name. You name it. Iya. Mau itu komedian, mau itu saya pelajar, mau itu saya penyanyi, terserah. Yang penting selama itu masih dalam ranah yang baik, ya udah. Oke. Aman. Iya. Nah, kamu tuh tiba-tiba bikin kata-kata baru ya, yang sampai masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul. Ya kan? Ada apa aja tuh, Bung? Sebutkan. Yang masuk tuh sebenarnya galgah. Oke. Galgas, tapi sisanya yang disetujui banyak orang banyak. Mingse, terus ada sangkak. Itu kata ganti ayam. Iya, karena menurut aku kalau ayam tuh kayak terlalu ayam. Kayak ayam cringe gitu nggak? Kayak diem banget. Sedangkan kan ayam itu makhluk yang pendek dan juga berisik gitu ya. Jadi sangkak itu lebih cocok menurut aku ya. Menurut aku. Terus ada cokiber, ada mingse, ada gahijuk. Aduh, banyak jujur banyak. Iya. Nah, kalau galgah itu buat yang belum tahu nih ya, artinya tuh apa? Lawan kata haus. Lawan kata haus. Betul. Lawan kata haus, tapi iya, sebelumnya nggak ada ya? Iya, nggak ada. Sebenarnya sebelum galgah diresmiin, itu pokoknya nggak lama dari galgah viral, KBBI mengesahkan lawan kata haus ternyata palum yang diserap dari bahasa daerah. Terus di situ timbullah dilema kan, ada tim galgah, ada tim palum gitu kan. Terus akhirnya kayak aku, guys, tenang semuanya chill. Kalian bisa pakai galgah, kalian bisa pakai palum, meskipun galgah belum diresmikan. Gak lama diresmiin. Makanya sedramatis itu tuh proses peresmian galgah. Gimana ceritanya sampai akhirnya itu diputuskan untuk diresmiin, dan awal pertamanya kamu bikin konten yang ada kata galgahnya itu gimana? Sebenarnya galgah tuh bukan konten pertama. Jadi konten pertama itu Tangminglai. Itu artinya apa? Artinya pokoknya keresahan kenapa sih angka tuh cuma sampai 9, kalau 10 kan 1 sama 0. Iya. Tambahin satu lagi kek gitu. Tangminglai, karena kan 8, 3, 9. Iya. Tangminglai gitu. Awalnya dari situ. Terus aku bikin lagi. Terus akhirnya muncullah yang galgah ini, lawan kata haus. Pas udah viral, ada yang ngajuin ke KBBI netizen dari X. Namanya Robert kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia ngajuin. Dan mungkin dia juga kaget gitu kan, tiba-tiba kok di ACC, karena semuanya bisa. Semuanya bisa mengajukan kata-kata, tapi apakah itu diterima atau enggak, itu tergantung KBBI-nya. Alasan kenapa KBBI bisa menerima, kalau aku nggak salah, aku pernah riset, karena katanya dipakai banyak orang. Dan galgah itu waktu itu ya sempat menjadi sebuah fenomena, sampai dibikin nama toko, nama kafe, terus bikin konten orang-orang. Udah galgah nih, gue udah galgah. Ya udah akhirnya diresmiin. Saya juga nggak tahu sih ya. Terima kasih banyak pemerintah telah mengapresiasi karya anak bangsa.
Gitu. Oke, Galga, Tang Minglai. Abis itu Mingse. Mingse. Kalau Mingse sekarang jatuhnya mungkin karena katanya mouth catching, asli. Iya. Enak untuk diucapkan Mingse gitu ya. Saya jadi dipanggil Mingse, sampai di kampus dipanggil sama dosen Ming Ming. Hah? Ming? Ming kah saya ini? Mingse kata. Di kampus dipanggilnya Mingse. Artinya Minggu ke Senin. Minggu ke Senin. Kenapa ada apa dengan Minggu ke Senin itu? Jadi aku bilang, kok weekend tuh cuma 2 sih, sedangkan weekdays-nya tuh 5. Iya. Tambahinlah 1. Jadi hari Mingse itu aku ajuin untuk semua orang diem di rumah. Oke. Gak boleh ada yang keluar. Udah kayak hari nyepi gitu. Semuanya diem di rumah untuk persiapan mentally and spiritually menyambut hari Senin. Jadi kita memulai minggu dengan memulai minggu yang baru dengan tenang, ceria dan bahagia. Gak boleh ada yang jalan-jalan, gak boleh ada yang kerja. Pokoknya hari Mingse semuanya libur. Hari Mingse semuanya libur. Diam di rumah. Iya. Karena kan ya sebagai Gen Z terkenal banget kan Gen Z itu yang aware dengan mental health ya Iya, kan iya, kita. iya. Itu salah satunya Mingse. Mingse, kalau menurut Bunga, versinya Bunga itu kayak apa? Kan tadi kalau orang-orang suruh diem di rumah tuh. Cuman kalau Mingse tipikalnya Bunga, apa yang kamu lakuin di saat Mingse? Di saat Mingse, sekarang tuh jatuhnya jadi Senin merah. Yang bisa diterapkan ya, karena kan agak susah nih berubah tatanan dunia nambah 1 hari kan nggak mungkin ya. Akhirnya Senin merah tuh dijadiin Mingse, terus ya udah. Ya kalau saya sih hari Mingse yang sebenarnya saya tetap kuliah aja sih, ngerjain tugas. Dan kenapa bisa naik juga sih Mingse ini? Karena setelah aku ngomong Mingse, banyak banget hari Senin yang merah jadinya. Tahun kemarin tuh. Tahun kemarin banyak Senin yang merah. Jadi kayak orang-orang tuh komen, oh my god, Mingse pertama di hidup aku, so nervous, kayak gitu-gitu loh. Gitu. Nah, kalau Mingse yang sekarang nih, Bunga kuliah-kuliah aja. Sekarang kan masih ya, mahasiswi kedokteran. Aktivitasnya lagi ngapain sih? Udah sidang ya? Kemarin habis sidang judul, sekarang lagi nungguin etik turun, lagi nunggu protokol etik. Jadi saya sambil nunggu di Jakarta. Oke. Lagi kerja-kerja nih sama beliau tuh. Sama Ko Evan gitu. Oke. Nantinya masih pengen kepikiran jadi dokter juga nggak sih? Masih dong, Iya. karena sebenarnya tujuan utama aku tetap jadi dokter. Oke. Di sini tuh nabung untuk sekolah spesialis. Oke. Jadi makanya kerjanya semangat banget, mau itu bolak-balik Jakarta Bandung tetap dilakuin. Ya karena untuk sukses di dokter, aku harus sukses di sini juga buat nabungnya gitu. Oke. Jadi spesialis. Nanti pengen jadi spesialis apa, Bung? Sejauh ini karena skripsi aku tentang anestesi, sejauh ini anestesi, tapi biasanya berubah-ubah juga, teman-teman aku juga berubah-ubah, apalagi kalau udah koas lewatin stase apa gitu. Sejauh ini masih anestesi. Oke. Tapi kamu pernah nggak sih bikin konten di TikTok tentang image kamu yang sebagai mahasiswi kedokteran? Pernah. Pertama kali itu jadi akhirnya viral nih si Bunga yang joker gitu kan, Bunga yang tukang bercanda, Bunga komedian ya VP banget. Das. Aku ngupload lah, aku lagi di kampus lagi hacking, lagi masang trocar ya Pak namanya. Trocar tuh jadi bagian kandung kemih perempuan kalau nggak bisa pasang kateter dari bawah. Oh, oke. Dia dicoblos. Itu dibius dulu nggak sih? Should be iya kayaknya, aku lupa deh, lupa jujur udah lama banget. Terus di hacking kan, dijahit gitu. Terus ya udah aku upload, orang kayak gak nyangka loh aku dongblang. Dongblang. Iya, dongblang juga ada kata ganti tomat. Kata ganti tomat. Terus akhirnya mereka mulai awalnya denial, orang-orang denial, kayak beneran nih. Terus akhirnya kayak ya emang beneran, sampai akhirnya aku yakinkan lagi dengan aku bikin EP baru. Iya. Jadi emang TikTok saya ini ada beberapa EP teman-teman ya. Jadi ada bervariasi biar kalian gak bosan. Aku bikin EP Ming Edukasi. Oke. Jadi mengedukasi tentang kesehatan tapi pakai bahasa Gen Z yang mudah dicerna, pakai bahasa bayi lah. Bahasa Sempet bayi. bahas tentang yang rahim copot, itu pernah tuh aku bahas. Tentang terus juga alergi dingin, Iya. itu pernah aku bahas yang kayak gitu-gitu. Iya.
Tapi karakternya tetap dengan karakter Bunga yang sebagai si Dongblang itu juga kan, dengan membawakan iya, itu. dengan bahasa yang sehari-hari aja gitu, nggak yang kayak jadi nanti ini ada apa prostaglandinnya apa, nggak, tetap pakai bahasa. Ya kalau misalkan aku ngejelasin tuh yang rinitis, Iya. rinitis aku jelasin, gue bilang intinya hidung kalian kagak bisa ngerem. Nah, jadi kayak, nah di situ mereka ngerti, oh iya ya, katanya, oh gini ya, iya begitu. Jadi nggak pakai bahasa yang berat lah, biar biar orang-orang lebih mudah untuk paham dan lebih aware gitu. Nah, menurut kamu kenapa sih netizen Indonesia itu cepet banget nangkep kata-kata baru yang lucu dan unik? Karena kita sama-sama stres semuanya. Saya stres, semuanya stres, kita semua stres. Siapa yang nggak stres di dunia ini, ya kan? Betul? Ya udah. Saya juga bingung kadang kayak kalau nemu gitu misalkan, "Bu, aku ngefans sama kamu karena konten tidak bermutu itu." Iya. Saya juga bingung masalahnya. Ya udah gitu, nyanyi paling konten aku nih nyanyi. Ya pernah lah sampai angka yang besar gitu, tapi gak sebesar si Galgah ini gitu. Ming edukasi juga nggak sebesar yang Galgah ini gitu. Tetap itu yang jadi juara IP di. Tetap itu ya. Iya. Dan setelah kamu membuat konten-konten dengan si bahasa-bahasa sangkak dan yang lain-lain itu, gimana sih reaksi kalau kayak brand-brand yang mau approach kamu tuh akhirnya gimana? Pengalaman serunya gimana sih? Pengalaman serunya adalah awal-awal dapet endorse. Itu tuh mereka nggak mau serius. Kan saya mikir ya, maksudnya pertama kali dapat endorse, lihat budgetnya gitu kan, masa sih kita bikinnya asal-asalan. Saya mikirnya gitu. Terus ya udah bikin skrip gitu kan, maksudnya mau bahas apa aja tentang produknya dan lain-lain. Aku bikin versi ininya lah, draftnya. Jadi yang seharusnya itu tidak di-post. Seharusnya maksud saya adalah ini draftnya kemungkinan gini, akan saya retake ulang saat posisinya udah lebih memungkinkan. Lampunya mati. Cuman dari flash HP kamera depan doang gua ngomong capcup. Terus tiba-tiba, oke kak, approve. Oke kak, ntar aku tag ulang ya. Aku bilang gitu lah ke tim brand aku. Terus tim brand aku nge-forward kali kan. Dapat forward lagi. Gak usah tag ulang kak, ini aja. Kan draft. Hah? Kadang ada yang minta revisi. Ditelepon sama tim brand aku namanya Kak Dinda. Bu, tolong di retake ya. Oh kurangnya apa pak? Kurangnya apa bu? Aku bilang gitu. Iya, jujur katanya lu kurang kucel. Kurang kucel? Ini serius kata gue. Iya, ya udah tunggu gue balik kampus. Saya balik kampus masih berkeringat habis naik motor, kacamata miring. Cuap di ACC. Jujur gue juga bingung. Pernah dapat brand sampo. Iya. Terus samponya yang aku lihat ini loh yang aku jadi duta sampo lain. Nah, brand itu. Saya mikir saya harus anggun dong. Terus dibilang, Bung, jadi diri lu sendiri aja ya. Ya mereka kan nih, pasti yang pernah di-endorse sama mereka kan cakep-cakep, anggun. Tahu saya gimana? Saya simpen di kamera di atas toilet, set. Terus saya begini nih. Nih guys nih, tuh. Approve. Aduh, approve. Yang nonton 22 juta. Aduh. Gue lagi begini. Aduh, kata gue. Ini apa sih? Ini acara apa ini? Ngomongin apa kita endorse? Ya udah, alhamdulillah lah pokoknya begitu. Kan jadinya tuh kan banyak ya orang follow kamu tuh karena konten-konten kamu tuh dinilainya fresh, random ya, tapi relatable juga kan pastinya buat mereka. Nah, kalau menurut kamu tuh apa sih formulanya supaya konten itu tuh terasa apa adanya dan nggak dipaksain? Satu, jangan dipikir. Kedua, be true to yourself aja sih. Saya kadang kalau temen-temen ada yang nanya gitu, Bung gimana cara bikin TikTok gini-gini. Gue sih nggak pernah dipikir ya. Maksudnya karena ya saya kan sehari-hari kayak gini. Jadi apa yang saya rasain bisa aja gini tuh. Tap, udah aja saya upload. Berarti one take oke. One take oke. Nggak pernah dipikir-pikir, nggak pernah di draft atau gimana. Langsung aja tas gitu. Jadi ya udah, terus jujur sih.
jujur sama diri sendiri, soalnya netizen tuh kerasa yang aku lihat ya selama aku konten, saat kita berpura-pura untuk menjaga image atau membuat image baru, satu capek, kita ya harus pura-pura mulu kan. Dulu sebelum ini tuh saya kalau bikin konten dandan dulu, nyatok dulu, repot deh pokoknya repot. Sekarang kadang belum mandi, kadang bermelek, kadang masih ada belek, kadang ada yang komen, "Bung, ada upil, Bung." Cuek, kata gue. Intinya gitu sih ya, kalau misalkan ternyata kamu jujurnya seperti itu, maksudnya jujurnya kayak, "Emang gue anaknya seneng dandan kok, Bung, gue tidak merasa keluar." Ya udah gitu, be true to yourself. Iya. Nah, tapi dulu nih ya, aku ngeliat kamu pas udah selesai Idol, tuh image kamu tuh kan sangat jauh berbeda sekali dibanding sekarang. Dulu tuh menurut aku kamu melankolis. Terus dari lagu-lagu kamu juga kan yang agak-agak pop tapi agak pop kiri sebenarnya juga kan. Abis itu ya kamu abis itu pop lagi juga, cover si Tahu Diri kan, Maudy Ayunda, pop ballad semua. Dan itu image-nya benar-benar berbeda banget sama waktu kamu baru jadi solo, musisi solo. Sama sekarang setelah kamu terjun di TikTok. Betul. Ya kan? Itu shiftingnya gimana sih dari image kamu yang lama sampai menjadi yang sekarang ini, yang orang lihat Bunga Reza sekarang ini sebagai konten kreator TikTok, itu shiftingnya gimana dan kapan sih waktu itu ternyata kamu nemuin bahwa ini gue nih, ini Bunga yang sekarang nih begini gitu. Sebenarnya kalau misalkan Bunga yang sebenarnya begini, sebenarnya dua-duanya tuh Bunga Reza tetap, karena kita kan pasti setiap orang punya personality trait yang berbeda-beda. Aku nih anaknya nulis banget. Jadi saat aku galau, sedih, bahagia, marah, aku tuh nulis. Jadi aku berusaha meluruskan benang kusut tuh dengan nulis gitu kan. Kepala kita pusing tuh kan. Akhirnya aku nulis. Nah, lagu-lagu yang aku tulis, yang aku rilisin itu adalah curhatan aku yang aku tulis. Jadi kayak Wahai Tuhan itu liriknya aku saat sedang jatuh cinta aku nulis gitu. Jadi saat aku approaching ke Sony, aku punya lagu gini ya itu memang aku juga. Tapi kan gak selamanya kita nulis ya. Kayak sehari-hari kan saya begini juga nih kan, lucu, emang nyablak. Terus ya udah, akhirnya iseng-iseng bikin waktu itu di kebun stroberi. Laku banget, naik ya udah jalan dua-duanya aja. Paling terakhir kali manggung lagunya galau-galau tapi pemirsanya teriak-teriak Mingse. Gue bilang gue udah cantik ya, udah dandan, lu panggil Mingse, lu Bunga Reza Mingse. Aduh, suka-suka atur deh, yang penting pada nonton deh, kata gue. Suka-suka lu semua gitu. Oke. Nah sekarang nih ya tahun 2026, udah ada rencana rilis lagu baru kan? Insya Allah ada beberapa upcoming project. Oke, itu apakah solo atau ada kolaborasi? Ada kolaborasi, ada 2 yang sudah fix kolaborasi. Satu lagi kita masih coret-coret lagu bareng aja. Masih rencana coret-coret lagu bareng. Berarti itu 2 kolaborasi, 1 yang kamu sendiri? Enggak, atau tiga-tiganya collab? Tiga-tiganya collab dengan orang yang sama? Dengan orang dan genre yang berbeda. Oke, dulu kan kamu pop ballad nih. Kamu dari dulu tuh aku perhatiin nggak ada loh satupun lagu yang ngebeat atau medium juga tidak ada. Semuanya slow dan berdarah-darah semua ya. Iya. Nah, yang sekarang ini akan jauh banget. Jauh banget. Yang ini kita akan merambah dunia hip dut. Karena di TikTok saya dangdut banget. Dangdut mentok, and I'm proud of that, gitu kan ya, karena ya udah, aku tuh kesel banget kadang kayak orang ngomongnya kayak biduan tuh image-nya nggak bener. What is wrong with biduan, man? Kayak kita semua nyanyi sama-sama, kalau misalkan tapi kan biduan pakai rok mini, banyak yang pakai rok mini, nggak cuma biduan doang. Iya, maksudnya kayak kenapa? Dan aku juga emang dari dulu suka dangdut. Terus kalau misalkan orang nanya, itu sempat menjadi concern kita semua. Aku, Sony, dan manajemen sama Samen, itu kita sempat concern kita akan bawa personality trait Bunga yang mana, gitu kan? Apakah Bunga yang pinter, gitu kan, di FK? Iya, insya Allah, amin. Maksudnya secara lirikal bener-bener ya kayak Wahai Tuhan, Tukar Lalu yang memang
orang perlu ngerti untuk sampai rasa sakitnya Iya, gitu iya. kan. Atau bunga yang cheerful, atau bunga yang komedik, Iya. atau bunga yang mana. Jujur Bang, lagu saya udah ada berapa puluh. Jadi ada yang memang komedik, ada yang receh mampus, ada yang galau mampus. Iya. Sempat bikin lagu yang agak ngepang. Jujur sempat ada. Terus ya udah akhirnya kita sempat dilema itu yang mungkin jadi ada jeda tuh untuk rilisan. Karena kita bingung mau bawa yang mana Iya. gitu kan. Terus akhirnya at some point terakhir kali ketemu Mas Keke, ini boleh ngomong jorok gak sih? Boleh. Terus akhirnya kita kayak ngomong, fuck di genre lah. Maksudnya kayak ya udah mau genre apa aja terserah, saya mau tiba-tiba hipnot as long aku happy dan aku tidak merasa keberatan nyanyiin lagu itu dan aku juga seneng. Ya kita kan bermusik untuk senang-senang gitu. Kenapa harus jadi banyak mikir? Karena aku sempet hate music for couple months. Kapan aku itu? nggak mau, aku tuh pernah cerita sama Evan, gue nggak mau megang gitar. Gue lagi benci banget bikin musik, benci banget. Aku bilang, Van, gue sedih banget. Aku bilang, kenapa? Gue udah gak megang gitar, gue tiap megang gitar gue stres. Kenapa? Dulu gue musisi, asik. Dulu gue musisi. Maksud aku, inti dari seorang musisi adalah saat kita jujur gitu loh, jujur dengan lagu yang kita buat. Sekarang gue kalau mau buat, gue harus mikir dulu, gue harus mikirin A B C D E F G. Kenapa sih kayak gitu? Gue jadi gue ngerasanya jualan, aku bilang gitu. Gue jualan produk, gue bukan bermusik nih gitu kan. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol diskus, ya udah sampai ujungnya ketemu di satu titik. Ya udahlah, mau gue lagunya tiba-tiba kiri, besok tiba-tiba collab sama pedangdut, besoknya tiba-tiba collab sama Hindia. Ya udah, justru uniknya di situ kan. Bunga Reza kan emang unik nih, gitu. Ya udah, gitu ya udah. Selama saya bener hidupnya nggak aneh-aneh, ya udah. Kecuali kayak tiba-tiba saya nyanyi pakai baju renang doang, janggal. Janggal. Tapi emang aku juga nggak begitu. Aku juga once kalau aku nyanyi dangdut, harapan aku adalah aku tidak pakai baju yang begitu revealing sih. Itu yang menjadi concern aku adalah aku ingin menggebrak. Kalaupun aku nyanyi musik, aku tidak harus menjadi icon fantasi laki-laki gitu loh. Kayak ya udah, gue musik ya gue bermusik, itu bukan untuk jualan badan intinya gitu kan, gitu. Banyak kok orang biduan tuh, banyak yang bener kok guys. Mama saya juga biduan and she's nice. Teman-temannya juga baik gitu. Untuk merambah si genre hipdut itu, kamu dengerin referensinya siapa aja sih? Saya nggak dengerin referensi. Maksudnya kayak aku denger, jadi dia ada salah satu produser hipdut yang approach ke Sony. Terus juga mereka ngasih demonya ke aku. Aku coba nyanyiin. Orangnya suka banget, nggak pakai A B C D E F G. Pokoknya dealing kita bulan puasa aja. Dalam sebulan ini tuh udah deal, udah tinggal take, ya udah. Gitu. Dan itu juga jatuhnya ya collaboration gitu, enggak main personal karyaku gitu. Jadinya Bunga Reza X siapa gitu. Oke, kolaborasi ya. Itu 3 tuh berarti. Ada 3 rencananya. Rencana ada 3. Iya. Rencana rilis berarti setelah Lebaran, kayaknya bulan Mei. Oh, bulan Mei. Iya, April produksian. Oke. Berarti rilisnya satu-satu dulu tuh ya? Satu-satu. Nggak tahu lebih cepet yang mana. Nggak tahu lebih cepet yang mana malah. Oh. Gitu. Oke. Soalnya yang satu lagi juga jalannya habis Lebaran. Oh. Dan dua-duanya sama-sama di dangdut. Oh, oke. Gitu. Sorry, ini dangdut apa hipdut sih jadinya? Ya hipdut kan hip hop dangdut. Iya. Yang satu lagi adalah tunggu. Oh iya, aja tunggu. nanti. Surprise katanya. Surprise. Terus selain itu, sekarang lagi suka dengerin siapa aja sih? Akhir-akhir ini lagi, emang dari dulu juga saya emang sukanya Bruno Mars. Iya, tetap. Oh, Rizky Tall ya lagi. Rizky Tall. Terus juga aku lagi dengar selalu sih aku dengar live karena bentar lagi juga mau konser kan di Indo. Nonton? Mau nonton? Insya Allah nonton, Iya. insya Allah nonton sama teman-teman saya. Iya. Itu sih 2 orang itu tuh yang selalu aku dengar. Iya. Oke. Nah, sekarang balik lagi nih ke brandingan kamu, karena menurut aku yang paling menarik adalah personal branding kamu yang baru itu ya sekarang, yang agak
mengejutkan lah. Betul. Iya kan, agak mengejutkan. Yang sekarang kan ada cegilnya, ada halunya, nyelenehnya juga banyak ya. Jujur. Terus yang waktu aku pertama kali banget ketemu kamu itu kamu duet sama Dimansyah Sama Laitupa Diman. ya, Tukar Lalu. Betul. Itu beda banget sama Bunga yang hari ini ya. Jujur, iya. Habis itu kedua kali pas kamu promo Tahu Diri lagunya Maudy Ayunda itu juga itu masih tidak kesannya itu Nyablak sekarang ya? tidak se-introvert yang awal kita ketemu, tapi Oke. pertemuan kedua itu belum nyablak juga, tapi Iya. udah agak sedikit Iya. hahehe lah gitu Oke. ya. Nah sekarang ini kan udah nyablak nih ya setelah Iya. tahun lalu kapan 2025 ya itu kamu 2025 merambah TikTok. awal-awal merambah TikToknya tuh akhir Lebaran 2025 Ingat banget 2025 Lebaran. Iya kan? Karena aku Iya. lagi Lebaran tuh video viral pertama. Iya. Nah persona kamu itu sebenarnya Bunga yang sekarang ini itu berarti itu yang orang Iya. lihat TikTok itu aslinya. Aslinya saya di tongkrongan sama teman-teman semua saya kayak gini gitu. Ya emang badut tongkrongan aja, tukang ngelawak aja gitu. Nah sekarang sepanjang perjalanan hidup kamu menuju ke kamu yang sekarang ini, fase apa sih yang paling challenging di hidup kamu yang sampai bikin kamu nggak mau megang gitar? Terus apa sih yang bikin kamu jadinya belajar banyak tentang diri sendiri? Kalau Fase buat apa itu? megang gitar sih itu bukan fase hidup yang begitu berat aja sih, itu Iya. kayak cuma lagi stres Oh, iya, aja iya. gitu. Tapi ada lagi berarti yang stres. lebih berat dari Oh itu? ada, sebelum iya. ketemu dia nih. Oh. Sebelum ketemu Evan tuh di Jakarta sendirian merantau dengan posisi, dan aku tidak, maksudnya aku tidak menyalahkan orang-orang yang dulu menghujat aku ya gitu. Ya semua orang kan pasti ada fasenya gitu kan. Waktu itu di Jakarta sendirian dengan segala tanggungan dan hiruk pikuknya, anak 19 tahun gitu ya, nggak punya keluarga di Jakarta, nggak ada apa, cari uang, dihujat sampai dapat threat gitu loh, sampai kayak sempat dijambak juga, sempat turun dari stage, sempat dijambak. Astaga. Jadi kayak itu sih kayaknya yang paling, kenapa makanya lahirlah Tukar Lalu, karena saat itu posisinya sedih banget dan gak akan mungkin aku tiba-tiba nulis lagu cheerful gitu loh. Emang makanya kan di lagu itu juga, oh itu berdarah-darah sih Tukar Lalu sih, nulisnya tuh nangis itu, nangis gitu. Jadi fase itu sih maksudnya yang sampai aku bertekuk lutut ngobrol sama Tuhan tuh di situ tuh. Sendirian di Jakarta bertahun-tahun. Tuh. Nah sekarang kita aja kan yang kalau ngelihat, misalnya kita aja nih yang bukan public figure atau bukan orang-orang yang populer lah ya, kita aja kalau misalnya kan sekarang orang sering nge-thread ya, Bunga nge-thread juga nggak sih sekarang? Nge-thread enggak lagi. Saya nggak begitu nge-thread. Kalau misalnya sekarang nge-thread itu banyak threadan kita kan kadang suka dibaca juga oleh yang non followers dan bisa kemana aja, bisa viral juga, bisa enggak, kayak gitu juga. Iya. Nah cuman misalnya kita beropini apa ya tentang pendapat kita di situ. Terus tapi kalau misalnya ada orang nggak setuju, itu kan banyak nyerang-nyerang juga. Backfire Nah, gitu ya ya. maksudnya kayak aku merasanya sih ya, kita aja yang bukan public figure kalau misalnya diserang sama netizen yang kita nggak tahu, nggak kenal, ya either dia pakai akun asli atau akun bodong, itu kepikiran loh, maksudnya Yeah. jadi kayaknya aku tuh nggak bisa ngebayangin gimana public figure ya, contohnya salah satunya kayak seperti kamu kalau menghadapi kayak hujatan netizen, padahal kita sebenarnya cuman menyampaikan point of view kita yang tidak menyinggung dan tidak bermaksud menyinggung, tidak bermaksud merugikan orang lain juga, tapi bisa kayak di hate segitunya sampai kita kayak nih gue kayaknya gue kayak abis ngapain lu aja padahal nggak kenal aja enggak Iya. gitu. Nah kamu pada saat itu menghadapi itu semua, kamu gimana? Apakah kamu kayak udahlah gue nggak mau lihat, atau kamu bacain, kadang-kadang baca kadang-kadang enggak, atau gimana akhirnya kamu melewati fase yang membuat kamu tetap waras dah pada akhirnya? Waktu itu aku belum mendapatkan PR training yang begitu baik. Jadi yang aku lakukan adalah defending myself. Kayak aku klarifikasi berapa kali, karena yang paling berat saat itu adalah mungkin saat orang membuat rumor, orang-orang begitu gampangnya untuk percaya. Kayak misalnya waktu itu katanya aku dibilang pernah ngebully waktu SMA sampai anaknya masuk RSJ. Terus dibilang namanya Veronica. Mohon maaf, saya SMA di Tasik.
Orang Tasikmalaya namanya Veronica sayang. Teman-teman saya namanya Intan, Aisyah, Selma. Veronica orang mana, baby? Gak ada, baby. Terus ya maksudnya ada yang bilang aku ngancem mau loncat dari lantai atas, mau bunuh diri. Mohon maaf, saya takut ketinggian. Kalaupun harus saya melakukan itu, saya nggak akan lewat ketinggian, sayang. Ya pokoknya banyak banget lah maksudnya yang membuat rumor-rumor untuk membuat image aku menjadi terlihat lebih buruk gitu kan. Akhirnya belum ketemu PR training yang begitu bagus juga. Kalau sekarang kan aku udah di train gitu, how to calm myself gitu, bagaimana cara menghadapi semua yang lebih baik. Yang namanya orang grow gitu ya. Akhirnya ya dulu aku awal-awal defending myself, ternyata makin aku defend makin ada timbul aksi reaksi gitu kan ya, makin berantakan lah semuanya. Akhirnya cara aku tetap waras gak ada lagi sih selain gak ada pilihan. Kalau kita saat itu aku dihujat tuh around 2 until 3 years. Aku Aduh, lama ya? Ya lama banget. Kalau misalkan orang kayak ngomongnya gimana sih cara tetap waras, gak ada lagi pilihan ya. Mau apa, mau mundur gak bisa. Apalagi cuma maju doang, udah intinya maju, believe in yourself, berdoa gitu kan, ibadah. Aku tuh dulu sampai sekarang kalimat yang selalu aku pakai untuk tetap waras adalah ya Allah, aku tahu nih di balik semua sakit ini tuh Allah pasti nitipin sesuatu. Saya jemput kemanapun titipan Allah itu, tapi apalah arti usaha saya kalau Allah nggak nunjukin jalannya. Tunjukin jalannya kemana, sejauh apapun saya jemput. Itu doang. Makanya yang bikin aku tetap waras adalah karena aku yakin kalau sakitnya kayak gini nggak mungkin hadiahnya cuma kipas kosmos, nggak mungkin. Atau hadiahnya cuma magicom, nggak mungkin. Ini pasti ada nih yang lain, pasti ada waktunya. Dulu tuh aku sampai ngomong sama sahabat-sahabat aku, salah satunya adalah Edo. Karena dulu Edo pernah kena backfire gara-gara ngebelain aku gitulah. Aku bilang sama Edo, "Dok," sampai nangis, "Dok, jangan cabut ya. Percaya sama gue bisa buktiin kok kalau semua ini tuh nggak bener, semua tentang gue ini nggak bener. Tunggu waktunya bakal datang." Edo tuh makanya sampai sekarang kita masih berteman baik gitu sama Nabila, sama Anggis. Mereka yang ada tuh, mereka yang gak takut untuk jalan sama aku. Karena dulu orang-orang takut untuk deket sama aku karena takut kena rurujitan nananya, apa bahasa Sundanya ya, kena kotor-kotornya aku lah gitu kan, kena bala-bala gitu. Jadi ya sampai sekarang makanya orang-orang yang dulu ada saat aku di bawah tuh deserve banget untuk aku treat saat aku udah mulai naik gitu. Ya ini belum ada apa-apa ya, maksudnya ya masih meniti gitu. Tapi sekarang si haters itu sudah jauh meredamnya, jauh banget. Sudah meredam. Dulu kacau. Karena akunya juga salah, aku mengakui itu. Maksudnya aku tidak terlatih untuk menghadapi itu dengan baik. Aku belum mendapatkan itu PR tim yang baik gitu. Aku nggak dididik ke situ gitu. Jadi ya untungnya aku berterima kasih banyak banget ketemu sama Sony, ketemu sama Evan, Mas Acit, ketemu Dinda gitu. Itu yang bikin aku tetap. Makanya aku sayang banget loh sih sama manajemen aku, sama Sony, karena apalagi Sony berani ngepick anak yang lagi digoreng banget tuh, diambil tuh kayak wah ini nih yang ngamatin gue dari gorong-gorong nih. Akhirnya gitu, gue ngerangkak dulu di gorong-gorong, dia yang set gitu. Kok mau, aku bilang. Iya, ya udah. Dan sekarang sedang memetik hasilnya, bukan? Amin. Ini kan hasil kita semua. Iya. Nah, kalau sekarang nih, kamu harus bikin satu kata baru ya, untuk ngegambarin perasaan orang yang lagi nunggu chat tapi nggak dibales-bales. Namanya apa? Sadar, itu namanya sadar. Udah di chat gak dibales-bales, sadar sayang. Gak usah dikasih nama, itu harusnya dikasih petuah, sayangku cinta. Udah gak dibales, sadar, ngapain ditungguin. Gojek lo, nungguin chat dibales sama customer. Balik, udah gak usah diadepin kayak begitu, gak dibales. Udah gak usah itu mah namanya bukan dikasih nama, dikasih petuah. Gak ada nama yang kayak gitu. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.